dan kembali lagi di saat ini. Good to see you again. Oke, terima kasih semuanya. Berarti yang belum pernah ini sekarang populasinya sudah semakin dikit. Ya, expected sih karena ini sudah webinar yang keempat ya. Oke. Sekarang teman-teman tolong tuliskan di chat box dari 1 sampai 10 energi teman-teman untuk memulai webinar ini berapa? Dari 1 sampai 10 energinya untuk memulai hari ini, webinar hari ini berapa? Tolong tuliskan di chat box. Wow, gendis. Thank you banget ya. Itu bahkan berapa tuh nolnya udah nggak kehitung. Tapi thank you banget buat energinya. Devi 10, Azikin 8, Putri 10, Richard 9. Wow, 10. 10.0. Wow, mantap ya teman-teman semuanya. Walaupun udah jam 8 malam, walaupun hari Minggu ya. Tapi teman-teman masih semangat 10, bahkan ada yang sampai kayak sejuta berapa itu nolnya udah nggak kekira. Thank you banget teman-teman semuanya buat kiriman energinya dari angka-angka ini. Tetap dijaga sampai jam 10 malam nanti ya. Supaya interaksi tetap terjaga, energinya juga tetap terjaga dan teman-teman bisa tetap fokus. Oke? Nah, aku mau ngecek terlebih dahulu apakah sejauh ini suaraku aman teman-teman semuanya, volumenya apakah aman, sinyalnya apakah aman, aman ya, aman, aman, clear banget, loud and clear, oke, sip, aman bang, sip, thank you. Kalau begitu kita akan langsung mulai webinarnya ya. So, teman-teman semuanya, buat teman-teman yang belum pernah ketemu denganku, ini adalah profilku. Aku tidak akan bacakan saat ini karena aku mau membuat ini sebagai contoh nanti ketika kita menerapkan storytelling ya, sehingga teman-teman bisa baca aja terlebih dahulu. Skim aja secara sekilas dulu aja ya. Profilku dan ini adalah portofolioku, klien-klien yang pernah aku handle ketika aku dulu di Daily Meaning sebagai People Development Consultant. Seperti biasa, seperti yang tadi aku sampaikan bahwa aku tidak akan membaca ini karena nanti akan aku pakai dalam latihan ataupun praktek penggunaan storytelling ya, jadi bisa dibaca aja. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang aku tadi sampaikan bahwa ini adalah bagian dari webinar series. Ini adalah webinar yang keempat, jadi buat teman-teman yang belum kedapetan, buat teman-teman yang belum hadir di tiga webinar sebelumnya, teman-teman bisa lihat di YouTube. Saat ini yang sudah tayang itu adalah webinar pertama dan webinar kedua. Nah, webinar ketiga nanti akan aku tambahin terlebih dahulu karena kemarin di bagian awal-awal lupa nge-record gitu ya. Jadi perlu ditambahkan terlebih dahulu bagian awalnya, baru aku bisa upload. Dan setelah itu nanti akan aku upload juga webinar keempat yang ini, yang sekarang ini gitu ya. Karena banyak em, ilmu-ilmu, banyak prinsip-prinsip yang teman-teman bisa terapkan dari webinar pertama, dua, dan tiga bahkan, yang hari ini kita nggak bahas. Karena kita fokusnya hari ini ke storytelling dan personalisasi. Hal-hal lain, prinsip-prinsip lainnya, terutama yang lebih general, yang lebih fundamental, itu dibahas di sebelumnya gitu ya. Jadi bisa dilihat nanti di YouTube teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai ke dalam materinya, aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwa materi yang ada di webinar ini dibuat berdasarkan pengalamanku sebagai People Development Consultant, mentor, dan juga mahasiswa pasca sarjana. Jadi statusku sebagai LPDP awardee ini hanyalah pelengkap untuk konteks sebagai beasiswa LPDP. Materi webinar ini bersifat panduan dan referensi, bukan hal yang mutlak harus diikuti. Nah, disclaimer yang kedua adalah materi yang berkaitan dengan LPDP dibuat berdasarkan pengalaman fasilitator dalam mengikuti seleksi LPDP dan dari video-video YouTube di mana pimpinan atau tim dari LPDP menyampaikan informasi. Materi ini bukan materi resmi dari LPDP, tetapi rangkuman dari sumber-sumber yang valid. Oke? Karena aku tidak mau Em, buat teman-teman yang kemarin sudah ikutin webinarku ataupun sudah pernah ikut mentoringku, pasti tahu bahwa aku tidak pernah mau menyampaikan satu informasi yang aku belum yakin kebenarannya gitu. Dan aku tidak mau, dan aku akan selalu disclaimer bahwa oke, ini preferensi pribadi ya. Ini dari pengalaman ya, ini dari satu ilmu ya, ini dari satu buku ya misalnya. Selalu aku bawa bawa sumbernya supaya memang jelas sumbernya dari mana. Nah,
Terkait dengan sumber, untuk materi kita hari ini, ada tambahan sumber materi yaitu dari video di YouTube yang teman-teman bisa temukan juga, dan juga dari buku TED Talks yang diberikan temanku kepadaku. Ini bukunya, teman-teman, TED Talks, The Official TED Guide to Public Speaking. Aku baru baca kemarin. Meskipun itu buat public speaking, tapi ada beberapa prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan juga di dalam esainya kita. Dan video-video ini di YouTube ini itu terkait dengan storytelling, gitu ya. Nah, um, aku mau menyampaikan bahwa sekali lagi sumber-sumbernya berbagai macam, tidak hanya dari sekedar sharing pengalaman, karena aku tidak mau hanya sekedar sharing pengalaman, gitu. Karena sharing pengalaman itu terlalu personal, konteksnya terlalu spesifik personal, belum tentu bisa berlaku bagi semua orang. Dan aku juga mau menyampaikan bahwa sebetulnya teman-teman kalau mau belajar di luar sana dari YouTube kayak dari mana kayak terutama di YouTube ya, itu sumbernya banyak banget, terutama kalau soal LPDP. Cuman hati-hati aja, teman-teman juga perlu melihat mana yang mereka betul-betul educator, tidak hanya sekedar content creator gitu ya, dan mana yang memang kredibel, valid gitu ya, mana yang cuman kayak sharing-sharing aja. Teman-teman juga perlu hati-hati dalam menilai gitu. Dan kalau misalnya ada materi-materi atau informasi-informasi yang kayak kontradiktif atau informasi-informasi yang berbeda dan teman-teman bingung, feel free untuk reach out ke aku, tanya yang benar yang mana gitu ya, supaya aku bisa juga klarifikasi. Oke, sekarang teman-teman, apakah sudah siap untuk kita masuk ke dalam materi? Tolong tuliskan chat box, apakah sudah siap untuk kita masuk ke dalam materi? Ready, kata Devi. Oke. Siap, siap, siap 86. Siap, siap. Oke. Kasih itu adalah dua arah, ya. Nah, tulisan kita, esai, itu juga adalah sebuah bentuk komunikasi. Komunikasi tertulis, ya kan? Komunikasi itu berhasil ketika pemberi informasi bisa menyampaikan informasi dengan baik dan dipahami juga oleh penerima informasi sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi informasi. Bisa jadi orang-orang kan kemudian kayak, aduh miskomunikasi, karena ternyata dia salah ngomong atau sebetulnya dia ngomongnya benar tapi ternyata ditangkapnya salah gitu. Nah, jadi dua arah komunikasi tersebut. Apa yang aku sampaikan bisa jadi ditangkap sama teman-teman berbeda. Ada yang nangkepnya berbeda, ada yang ternyata nggak tahu, nggak paham karena nggak paham konteksnya. Karena balik lagi, dua arah, oke, tidak satu arah. Nah, jadi maksudnya kaitannya dengan storytelling apa? Dengan pentingnya storytelling apa? Bahwa komunikasi bisa dihalangi oleh beberapa hal dari kedua sisi, baik itu dari pemberi informasi maupun dari penerima informasi. Kalau dari pemberi informasinya bisa saja kurang menguasai konten. Jadinya ya ngomongnya hanya sedikit aja gitu ya, tidak dalam. Atau mereka kurang menguasai konteks sehingga cuma ngomonginnya teori-teori aja tapi tidak bisa diaplikasikan dengan konteks yang berlaku. Atau yang terakhir adalah ternyata pemberi informasinya kurang menguasai cara. Niatnya baik, tapi caranya salah. Sehingga jadinya kayak ofensif misalnya ditangkapnya. Kayaknya kayak menghakimi gitu ya, ditangkapnya gitu. Nah, tapi dari penerima informasi juga ada halangan-halangan. Jadi meskipun pemberi informasi sudah bagus kontennya, sudah bagus konteksnya, sudah bagus caranya, bisa saja penerima informasi salah menerimanya atau salah memahami karena apa? Satu, nggak tahu. Teman-teman mungkin nggak tahu Usop ini karakter apa sih? Usop ini siapa gitu kan? Atau nggak pernah nonton drakor sehingga Kim Seon Ho itu siapa nggak tahu gitu. Jadi ketika ngomongin nggak paham apa maksudnya gitu. Atau teman-teman tahu nih konteksnya, tapi teman-teman tidak bisa memahami informasi yang sedang disampaikan karena bisa jadi terlalu banyak, overwhelm, atau mungkin terlalu sedikit gitu ya, atau penjelasannya terlalu rumit gitu, atau memang kita kurang bisa memahami informasinya karena kita tidak punya kemampuan untuk memahami yang cukup gitu. Nah, yang terakhir teman-teman adalah penerima informasi bisa saja tidak mau memahami. Kenapa? Karena udah nggak suka sama teman-teman misalnya. Misalnya begitu aku bilang begini, Bahlil lo gitu kan. Terus teman-teman ternyata ada di sini yang pecinta Bahlil gitu ya, pecinta
para apa namanya teman-temannya Bahlil dan sebagainya gitu ya. Terus teman-teman udah langsung kayak, aduh Kak Rainer politik nih, aduh Kak Rainer bawa-bawa Bahlil nih, apaan sih? Nggak mau gue dengerin, bodo amat lah gitu. Nah bisa jadi karena udah nggak suka sama orangnya gitu kan, udah nggak sejalan, nggak sevisi, udah ilfeel, udah impresinya nggak baik dan sebagainya gitu, sehingga akhirnya tidak mau memahami. Nah, pentingnya storytelling adalah storytelling itu bisa membantu pemberi informasi menyampaikan informasi dan bisa membantu supaya penerima informasi lebih memahami dengan mudah gitu ya. Jadi dari ini insight-nya adalah komunikasi itu dua arah. Sehingga selalu pikirkan dan posisikan diri sebagai orang yang menerima informasi agar cara kita menyampaikan informasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi dari penerima informasi. Teman-teman, dari mentoring yang aku sudah pernah lakukan, aku pernah mendapatkan menti-menti yang em, mereka adalah peneliti, oke? Peneliti nih ya, jadi mereka sudah betul-betul expert di bidangnya mereka, em, terutama peneliti-peneliti kayak kimia, biologi, dan sebagainya gitu. Dan mereka mau S3. Nah, seringkali yang aku temukan jadi masalahnya adalah mereka paham konten, mereka paham konteks, tetapi dalam penulisannya itu sangat-sangat inside out, artinya sangat-sangat em, orientasinya ke diri sendiri, apa yang saya mau sampaikan, tetapi tidak orientasinya outside in, yaitu memahami atau memposisikan diri sebagai pendengar. Oke, sehingga esainya itu terlalu rumit, terlalu teknikal, terlalu jelimet gitu ya, terlalu detail gitu. Nah, ketika sudah melakukan mentoring, puji syukur karena mereka juga pintar dan sebagainya ya. Satu sesi mentoring, terus berikutnya kita bahas revisinya, udah langsung berubah banget tuh. Esainya langsung mudah dipahami, langsung betul-betul to the point apa yang harus dipahami oleh pembaca. Jadinya nggak semua informasi, terutama informasi-informasi teknikal, nggak semuanya dijejelin dalam tulisan ya. Nah, pentingnya storytelling karena apa? Ketika membaca esai, reviewer bisa aja punya beberapa halangan. Bisalah mereka lelah, tidak termotivasi, aduh apa sih ini tulisannya ribet misalnya gitu ya. Bosan kah, lagi stres kah, overwhelmed kah, skeptis kah? Atau mereka punya short attention span karena ya manusia zaman sekarang sudah lebih susah untuk fokus gitu kan. Nah, storytelling membantu kita untuk menembus halangan-halangan ini sehingga pembaca itu lebih bisa menerima, lebih bisa fokus, lebih bisa um, menyelesaikan tulisannya dengan baik dan benar gitu ya. Oke, bisa jadi bahwa mereka dibayar nih dalam hal mereview esai kita gitu kan sebagai reviewer LPDP. Tapi ya sebagai manusia wajar-wajar aja mereka bisa punya beberapa halangan ini atau ada halangan-halangan lain seperti misalnya mereka punya bias-bias tertentu, mereka punya subjektivitas tertentu. Bisa saja, namanya juga manusia gitu kan. Ketika mentoring juga misalnya teman-teman, ketika misalnya sesi mentoringnya itu 1 jam, aku sendiri menghabiskan waktu 2 jam. Karena apa? 1 jamnya membaca esai, 1 jamnya baru sesi mentoring. Karena apa? Membaca esai itu juga butuh waktu. Mereview esai juga butuh waktu. Dan dari pengalamanku, semakin esainya bagus, semakin esai yang ditulis dengan baik, semakin mudah membacanya. Tapi kalau misalnya esainya kurang baik, aduh susah bacanya, em, apa namanya, makan waktu, butuh energi dan sebagainya. Jadi tidak mudah, gitu ya. Tadi satu, shut up and take my money. Kapan teman-teman akan seperti itu? Ketika udah kepepet, keancem nyawanya, lagi pengen, lagi suka banget sama sesuatu dan sebagainya. Kedua, kapan si paling logis menjadi orang yang tidak logis ketika jatuh cinta, panik, takut, mabuk dan sebagainya gitu. Semua itu berhubungan dengan otak. Dan situasi-situasi tersebut adalah situasi-situasi di mana otak kita tidak betul-betul bisa berfungsi dengan baik. Oke, karena kita overwhelmed by apa? Perasaan, ya kan? Perasaan, emosi. Atau ketika misalnya kita lagi obat bius gitu ya, atau kita lagi mabuk gitu. Otak kita juga jadinya tidak bisa berfungsi sehingga
barrier-barrier yang kita punya dalam otak kita bisa saja jadinya berkurang. Akhirnya kita curhat apapun misalnya gitu kan, cerita apapun misalnya. Atau ngomongnya nggak jelas, ngalor ngidul gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kita kaitkan dengan esai ya, bisa saja reviewernya kayak skeptis. Aduh, ini anak ini apa ya? Kayaknya esainya nggak bagus nih gitu. Atau bisa saja mereka punya bias-bias tertentu sehingga kayak baca esai kita tuh jadi kayak apa nih gitu kan. Dengan storytelling ya, kita akan mengamplifikasi emosi mereka, perasaan mereka sehingga skeptisnya tadi bisa hilang atau at least bisa ditembus. Oke. Sehingga mereka merasa menarik ya. Eh, saya suka nih sama esai ini. Oke, baca lagi deh, baca lagi. Lanjut, 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 dan sebagainya gitu. Karena kalau emosi sudah berperan, ya, itu bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang secara logika mungkin mereka males. Secara logika berat buat mereka, gitu. Nah, itu pentingnya storytelling. Jadi, efek penggunaan storytelling, ketika kita mendengarkan cerita, otak manusia itu akan menyala dan memicu hormon dopamin, oksitosin, norepinefrin, serotonin. Ya, ini meningkatkan fokus, motivasi, dan memori sehingga yang baca esai kita juga jadi lebih fokus, lebih termotivasi buat baca, dan lebih ingat apa yang dibaca, apa yang dipahami. Dan ini juga meningkatkan rasa kepercayaan dan koneksi sehingga mereka lebih merasa bahwa oke, saya relate nih sama kamu. Saya merasa relevan nih sama kamu. Saya merasa saya percaya kamu karena cerita kamu di dalam esai gitu ya. Dan itu meningkatkan ketahanan untuk bisa memahami gitu ya, untuk bisa tahan fokus dan tahan untuk bisa memahami esai kita dan meningkatkan rasa inspirasi dan rasa senang teman-teman semuanya. Karena setelah membaca esai kita terus mereka merasa bahwa oke, I feel inspired, I feel hopeful gitu kan. I feel happy. Oke, saya jadinya nggak sabar nih ketemu sama si apa namanya sama si orang ini gitu. Saya ingin ngobrol sama orang ini, saya ingin melihat kualitasnya bagaimana gitu ya. Sehingga ketika datang di interview, mereka juga sudah datang dengan apa? Dengan ketertarikan terhadap kita. Dan pastinya kalau mereka sudah merasakan itu, pastinya bisa membantu kita dalam interview nanti. Oke. Dan teman-teman semuanya, ada yang bilang begini di media sosial. Ada yang bilang begini. Em, Esai yang lolos di tahap administrasi bisa jadi esainya belum tentu baik karena nanti betul-betul dibantai dan dikritisinya ketika interview gitu. Kalau menurutku pribadi, yang lebih tepat adalah begini teman-teman. Dalam tahap administrasi, mau esai kamu sejelek apapun, kamu akan lolos selama sudah memenuhi syarat-syarat administrasi. Oke? Karena dari pihak LPDP juga menyampaikan via YouTube bahwa seleksi administrasi itu yang penting adalah syarat-syarat administrasi yang kayak checklist gitu loh. Oke, orang ini usianya di bawah 35 tahun, usianya mencukupi, aman. Oke, syarat bahasanya aman. Oke, udah ada surat rekomendasi aman. Oke, udah ada esainya aman. Jadi mereka cuma checklist sehingga esainya belum dibaca di tahap administrasi. Oke. Sehingga kalau lolos administrasi bukan berarti esainya bagus. Karena esainya bahkan belum dibaca di saat itu. Cuman persyaratan administrasi aja yang memang sudah memenuhi syarat. Udah, itu doang gitu. Makanya teman-teman, hati-hati bahwa keberhasilan teman-teman di tahap substansi, di tahap interview nanti, itu ditentukan dari pembuatan esai teman-teman sekarang di tahap administrasi. Karena begitu esainya nggak bagus, ketika interview,
kesulitan nantinya. Ketika aku mentoring, banyak yang mungkin baru mengenalku ketika tes substansi, akhirnya baru ikut mentoring tes substansi, akhirnya apa? Esainya udah kurang bagus, susah untuk diapa-apain, kita bisa latihan untuk bisa menanganinya, menghadapinya ketika substansi, tapi tetap aja ada batasan-batasan karena esainya sendiri sudah ada kelemahan-kelemahannya gitu. Sehingga betul-betul diperhatikan bahwa esai akan menentukan keberhasilan teman-teman ketika nanti tes substansi. Nah, sebagus apapun pesan yang kita sampaikan dalam tulisan, pesan tersebut bisa saja tidak dibaca sepenuhnya dan tidak dipahami dengan baik jika tulisan kita tidak menarik dan tidak bisa menggerakkan baca. Oke? Bahkan teman-teman bisa jadi karena tulisan kita nggak bagus dan sebagainya, esai kita nggak dibaca. Akhirnya mereka hanya mengandalkan sesi interview misalnya. Bisa jadi, aku juga nggak tahu. Oke? Sekarang kita masuk. Kalau gitu gimana nih menggunakan storytelling? Ya, gimana nih menggunakan storytelling? Tapi aku mau nanya dulu, sejauh ini apakah clear? Supaya kalau aku clear, kita bisa lanjut nih. Mau ngecek dulu apakah clear sejauh ini? Clear, oke, clear, aman ya? Oke, sip. Nah, teman-teman tadi aku sampaikan bahwa aku tidak akan memperkenalkan diri, tidak akan menyampaikan profilku, gitu ya, di awal, karena aku mau pakai sebagai contoh dari storytelling. Oke. Nah, sekarang akan aku tunjukkan. Teman-teman, biasanya aku mengatakan atau aku memperkenalkan diri itu biasanya kan gini ya. Teman-teman semuanya, aku adalah lulusan dari program studi Inggris di UI. Aku pernah exchange ke Jepang, ke Ritsumeikan University, menggunakan beasiswa dari AIMS di tahun 2016, ASEAN International Mobility Students. Di tahun 2019, aku certified sebagai professional coach, dan aku punya 8 tahun pengalaman bekerja. Pengalaman bekerjaku yang paling terakhir adalah sebagai People Development Consultant di People Development Consulting Company di Jakarta. Di tahun 2024 aku menjadi awardee LPDP dan saat ini aku baru saja menyelesaikan studiku di Master of Education in Adult Education and Community Development University of Toronto. Dan ini adalah sosial mediaku yang teman-teman bisa lihat kalau mau belajar dari konten-konten yang aku post. Itu adalah perkenalan secara biasa. Sekarang, kalau aku mau perkenalan secara storytelling, aku akan sampaikan seperti ini. Teman-teman semuanya, sebelum aku ngebahas terkait dengan penulisan, esai, dan juga penggunaan storytelling, aku mau menyampaikan cerita bagaimana aku bisa mendapatkan ilmu-ilmu terkait dengan penulisan esai dan juga pengaplikasian storytelling, teman-teman. Aku masuk di S1 itu di program studi Inggris di Universitas Indonesia, di mana selama 6 semester, setiap 3 jam per minggu, itu aku mengikuti kelas khusus, kelas writing, kelas menulis. Karena di dalam program studi Inggris, salah satu yang kita pelajari adalah bagaimana menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, termasuk salah satunya adalah dalam bentuk tulisan. Sehingga selama 6 semester, 3 jam per minggu, itu aku belajar terkait dengan writing. Mulai dari kelas writing 1 sampai writing level 6. Oke. Dan dari situ aku banyak belajar terkait dengan penulisan, dan aku menulis pertama kali esai beasiswaku ketika aku mendaftar untuk menjadi awardee dari AIMS di tahun 2016. Puji Tuhan, aku lolos dan aku bisa melakukan program exchange student di Jepang, di Ritsumeikan University. Dan setelahnya aku bekerja
Dan sampai di tahun 2019 aku mendapatkan Certified Professional Coach. Di sini aku tidak belajar terkait dengan penulisan, tetapi karena aku melakukan banyak coaching terhadap mahasiswa, terhadap early career profesional dan sebagainya, salah satu yang aku coach adalah bagaimana teman-teman bisa menyampaikan informasi dengan baik menggunakan storytelling. Dan setelahnya di tahun 2020, aku memulai perjalananku sebagai people development consultant di Daily Meaning. Dan di sini juga aku belajar lebih banyak lagi ilmu terkait dengan business report writing. Jadi bagaimana penulisan em, laporan, laporan bisnis terutama, dan bagaimana menggunakan storytelling terutama ketika presentasi. Karena aku bertugas untuk berperan untuk membantu para karyawan di kantoran untuk bisa presentasi dengan baik. Dan dari perjalanan-perjalanan tadi, pengalaman-pengalaman tadi, aku pakai ilmu-ilmu penulisanku, ilmu-ilmu storytellingku dalam menulis esai LPDP, sehingga di tahun 2024 aku berhasil mendapatkan um, beasiswa LPDP yang membawaku masuk ke Master of Education in Adult Education and Community Development. Di sini, aku belajar lebih lanjut terkait dengan penulisan esai sebagai mahasiswa S2 dengan tingkat yang lebih advance lagi. Dan dari pengalaman-pengalaman tadi, dari pembelajaran-pembelajaran yang aku dapatkan, aku membagikan ilmu-ilmu soal penulisan esai dan storytelling di media sosialku dan juga di YouTube channelku. Dan dari pengalaman tadi, teman-teman semuanya yang aku mau sampaikan adalah pembelajaran penulisan itu tidak bisa hanya sekedar 3 bulan, 1 tahun, tapi pembelajarannya terus-menerus, dan aku sejauh ini berarti sudah sekitar 13 tahun terus-terusan belajar menulis dan terus-terusan mempertajam prinsip-prinsip penulisan dan prinsip-prinsip storytelling. Ini nggak perlu aku sampaikan. Dan sekarang teman-teman, apa yang berbeda dari caraku memperkenalkan diri tadi? Yang di awal dan yang kedua. Apa yang menurut teman-teman kayak, ini beda banget nih. Ada nggak sesuatu yang kayak jadi key aspek atau um, kriteria ataupun apapun yang menurut teman-teman beda ya caranya gitu. Emosionalnya ngena yang kedua, to the point dan ada lesson learn-nya. Dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan. Awal loncat-loncat dan kaku, yang kedua smooth dan nyambung. Mengalir, yang kedua ngalir banget ceritanya Kak, runut, to the point. Nah, oke. Okay? Itulah kekuatan dari storytelling. Dan apa inti pesan yang teman-teman tangkap? Inti pesan dari tadi aku introduction apa menurut teman-teman? Pengalaman, oke, ada lagi. Inti pesan yang lain. Writing needs a long process, oke. Ada lagi. Ada lagi teman-teman. Linking word or sentence is important, oke. Ada lagi teman-teman. Inti pesannya apa? Oke. Inti pesannya adalah pengalaman belajar menulis itu butuh proses yang panjang dan bahkan sampai sekarang masih terus belajar dan masih terus belajar. Oke. Pembelajaran terus-menerus dan mempertajam writing. Nah, tuh. Oke. Sehingga teman-teman semuanya, prinsip pertama dari storytelling adalah storytelling perlu ada intinya. Oke. Penggunaan teknik storytelling atau bercerita bukan berarti asal cerita, tetapi harus ada intinya. Terutama dalam konteks esai beasiswa, ya. Jangan asal cerita, tapi perlu ada intinya. Kalau kita lagi ngumpul-ngumpul bersama dengan teman-teman, kalau nggak ada intinya, yang penting mau cerita aja, boleh.
ya kan? Tapi kalau dalam konteks esai beasiswa, perlu ada intinya. Kita coba belajar sama-sama. Contoh pertama, saya lahir di keluarga yang tidak berkecukupan. Setiap hari keluarga saya berjuang bahkan untuk bisa makan sehari-hari. Di sekolah, saya diejek dan diasingkan karena saya bukan dari golongan yang mampu. Saya bersekolah di pagi sampai siang hari, lalu sore sampai malam saya membantu ibu berjualan. Setelah lulus SMA, saya harus bekerja terlebih dahulu karena keluarga saya tidak bisa membiayai saya untuk masuk kuliah. Dan saya juga perlu membantu keuangan keluarga. Setelah 2 tahun bekerja, saya mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah. Inti pesannya apa menurut teman-teman? Tolong dituliskan di chat box. Inti pesannya apa menurut teman-teman? Kalau misalnya nggak tahu, juga bilang aja ya. Kayak nggak ngerti kak, nggak tahu. Background, kegigihan, curhat. Kalau kata Timothy, ada lagi yang lain? Inti ceritanya apa? Usaha yang dilakukan, oke. Oke. Menunjukkan resiliensi diri, oke. Perjuangan dalam pendidikan, oke. Sekarang kita coba lihat contoh yang kedua, ya. Kita lihat contoh yang kedua. Tumbuh di keluarga yang kurang mampu dan di lingkungan yang sekolah tidak bersahabat, tidak membuat saya menyerah untuk mengejar mimpi saya. Saya ingat bahwa masa sekolah bukanlah masa yang menyenangkan bagi saya karena saya diejek, diasingkan, dan sepulang sekolah saya harus membantu ibu berjualan. Meski begitu, saya tetap berjuang hingga lulus SMA. Setelah lulus SMA, mimpi saya untuk kuliah harus tertunda karena keterbatasan finansial. Mimpi yang tertunda tersebut akhirnya bisa saya wujudkan dengan beasiswa yang saya dapatkan 2 tahun setelah saya bekerja. Inti pesannya apa kalau yang ini? Inti pesan dari tulisan yang kedua apa menurut teman-teman? Proses mengejar mimpi, ada lagi yang lain? Intinya apa? Tidak mudah menyerah, tidak menyerah, tekad yang kuat dan diperjuangkan, pekerja keras selalu berjuang. Oke, teman-teman lihat ya. Contoh yang kedua, pemahaman teman-teman, apa yang teman-teman tangkap itu semua lebih mirip-mirip kan? Lebih mirip-mirip kan? Pekerja yang keras, tekad yang kuat, tidak mudah menyerah, oke? Yang teman-teman tangkap itu lebih mirip-mirip karena apa? Pesannya lebih jelas. Centering around a certain message, yaitu biarpun banyak kesulitan di dalam hidup saya adalah orang yang tidak mudah menyerah dalam mengejar mimpi. Intinya itu. Contoh pertama tadi, ya, kalau Timothy bilang curhat. Karena apa? Dari kalimat ke kalimat berikutnya, itu tidak terlalu nyambung. Pokoknya dia curhat aja, kemana-mana. Tapi sebetulnya nggak tahu kita intinya apa, gitu. Kalau misalnya kita bilang bahwa kegigihan, mananya yang kegigihan kalau di contoh satu? Mananya kegigihan? Usaha yang dilakukan. Yang mana usahanya? Karena dia cuma lebih kayak saya begini, saya begini, saya begini. Tapi apakah dia menunjukkan bahwa itu adalah usaha yang dia lakukan? Atau itu justru adalah keluhan yang dia sampaikan, gitu. Tapi contoh kedua lebih clear intinya dan tone-nya juga lebih positif, gitu. Oke. Jadi dalam bercerita harus ada intinya, ya. Dan di sini intinya disampaikan di kalimat pertama yang kemudian dielaborasi di berikut-berikutnya. Nah, di webinar kita yang ketiga kemarin, aku sudah sampaikan bahwa apa? Sebaiknya em, pesan intinya, pesan utamanya ada di ada di kalimat pertama. Oke. Karena paragraf atau tulisannya bentuknya lebih baik deduktif, di mana inti pesannya itu di awal, ya. Tetapi teman-teman semuanya, bukan berarti teman-teman
tidak boleh menyimpan inti pesan di akhir kalimat. Bukan berarti nggak boleh ya, karena kalau memang teman-teman lagi mau bercerita dan memang sengaja menyimpan inti pesan di akhir kalimat sebagai bentuk surprise gitu ya, sebagai bentuk klimaks di akhir gitu ya, boleh-boleh aja. Itu namanya gaya penulisan. Sehingga kalau teman-teman di review nih esainya gitu ya, teman-teman lagi memakai storytelling di beberapa paragraf tertentu, teman-teman di review esainya. Kalau yang review esainya nggak paham konteks ini, dia bisa saja langsung ngomong bahwa ini harusnya deduktif, ini harusnya kalimat utamanya di depan nih gitu. Tapi aku menyatakan di sini bahwa kalau teman-teman memang lagi pengen storytelling dan pengen inti pesannya di akhir karena pengen ada klimaks di akhirnya untuk di paragraf tersebut, tidak apa-apa. Oke? Nah, berikutnya. Apa perasaan yang muncul ketika membaca tulisan berikut ini? Nanti tolong tuliskan ya, perasaan yang muncul, oke? Yang pertama, saya melihat adanya ketidakadilan yang diterima oleh perempuan, terutama mereka yang berstatus janda dan menjadi orang tua tunggal. Para janda ini harus berperan sebagai ibu dalam mengurus rumah dan membesarkan anak. Di saat yang sama, para janda ini juga harus membanting tulang untuk mencari pemasukan untuk menghidupi diri dan anak mereka. Untuk bisa menyeimbangkan peran, seringkali mereka harus membawa anak bekerja sehingga seringkali mereka harus membawa anak mereka ke tempat bekerja. Selain itu, mereka bisa menerima perlakuan negatif karena stigma negatif yang melekat pada status mereka sebagai janda. Apa perasaan yang muncul ketika membaca tulisan tersebut? Tolong tuliskan di chat box, teman-teman. Perasaan yang muncul, marah kah, geram kah, kesal kah, sedih kah, apa? Perasaan yang muncul ketika membaca tulisan tersebut. Marah, miris, iba. Ada lagi yang lain? Empati, sedih, empati. Oke, ya. Sekarang kita coba lihat kalimat kedua. Keadilan terhadap para janda, khususnya yang berperan sebagai orang tua tunggal, perlu diperjuangkan agar beban hidup mereka tidak semakin berat. Saya menyaksikan bagaimana para janda ini harus mengurus rumah, membesarkan anak, dan mencari nafkah di saat yang sama. Selain itu, stigma negatif yang melekat pada status janda membuat mereka juga diperlakukan tidak baik. Keringat mereka sering bercampur air mata, tetapi api semangat dalam diri mereka tidak pernah padam. Api semangat tersebut akhirnya juga memotivasi saya untuk bisa memperjuangkan keadilan bagi mereka melalui peran saya. Perasaan yang muncul ketika baca tulisan yang nomor 2 apa? Optimis, semangat, oke. Ada lagi yang lain? Semangat, oke. Tergugah, optimis, dan terlihat tujuannya kemana, oke. Trigger untuk membantu ya, karena kayak ngerasa terinspirasi gitu ya, jadi pengen membantu gitu. Positif, oke. Harapan dan planning jangka panjang, oke. Nah, teman-teman, dari latihan tadi prinsipnya adalah apa? Emosi itu menular, dan itulah pentingnya storytelling karena menggugah emosi dan emosi itu menular. Emosi apa yang kita tuangkan di dalam tulisan kita, itulah emosi yang akan dirasakan oleh pembaca kita, ya. Ketika teknik storytelling digunakan, pembaca atau penerima informasi akan melakukan yang namanya neural coupling, yaitu otak mereka akan membuat mereka, sebentar, oke, otak mereka akan membuat mereka seakan-akan mengalami kejadian yang ada di cerita yang disampaikan, sehingga mereka bisa merasakan emosi yang ada di dalam cerita tersebut. Oke. Oleh karena itu, pilihlah kata dan emosi yang memang mau ditularkan kepada pembaca. Hati-hati dengan emosi negatif yang berlebihan. Oke? Karena apa? Teman-teman pengennya atau sebaiknya membuat pembaca esai, reviewer esai untuk apa? Untuk optimis, untuk terinspirasi.
untuk tergugah bahwa wah anak ini bagus nih. Saya pengen anak ini dapat beasiswa gitu. Oke, bukan hanya sekedar iba atau marah, tetapi lebih ke terinspirasi, positif, optimis. Dan ke-trigger untuk ngebantu kalau kata Kak Nana gitu kan. Berdampak. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tolong tuliskan di chat box. Apa rasanya tinggal atau ngobrol bersama dengan orang yang negatif terus? Atau ngomel atau komplain melulu? Rasanya gimana? Capek? Capek? Oke. Malas? Capek? Oke. Lelah? Pusing? Overwhelmed? Skip? Buang-buang waktu? Wasting time? Oke. Sekarang, apa rasanya first date sama orang yang langsung cerita hal-hal sedih atau hal-hal negatif? First date sama orang ilfil ya. Nurnaili bilang ilfil. Kabur, ilfil ya. Nanti jadi pasangan gimana nih gitu kan. Ingin segera menetapkan batasan. Skip dulu. Waduh ya kan. OTW pesen gue cek. Oke. Skip. Nah, teman-teman semuanya. Oke. Kalau begitu, di dalam esai teman-teman, jangan penuh dengan cerita-cerita sedih atau hal-hal negatif. Karena apa? Esai kamu adalah first date-nya kamu dengan reviewer. Mereka tidak tahu kamu siapa, mereka tidak tahu kita itu siapa, mereka baru kenal kita ketika baca formulir kita dan ketika baca esai kita. So that is our first date. Sehingga bayangkan kalau dalam esai kita terlalu banyak ngomongin hal-hal yang sedih, hal-hal negatif, seluruh ketidakadilan di dunia ini gitu ya. Capek bacanya, ya kan? Nah, jadi teman-teman, menggugah emosi, terutama emosi negatif, sedih, marah, dan sebagainya itu perlu hati-hati. Terlalu banyak bisa membuat orang nggak tahan, terlalu cepat bisa membuat orang lebih enggan untuk lanjut membaca. Karena belum apa-apa udah langsung negatif gitu. Di satu sisi yang tadi aku sampaikan, perasaan yang harusnya kita bawa dalam esai kita adalah apa? Harapan, semangat, dan inspirasi. Nah, banyak yang terjebak ya, misalnya bahwa eh, berasal dari keluarga yang tidak mampu, contoh gitu ya, dan akhirnya itu diutamakan di awal gitu, belum apa-apa udah ngomongin hal tersebut gitu. Cuman yang itu tadi teman-teman, dampaknya bisa jadi kayak aduh, aduh nih anak belum apa-apa udah kayak gini nih, jadinya malas bacanya gitu. Bukan berarti nggak boleh ya teman-teman ya, boleh. Tapi satu, jangan terlalu cepat, jangan langsung di awal langsung mengutamakan hal tersebut. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak, ada porsinya gitu. Jadi boleh aja ada paragraf-paragraf yang menggugah emosi sedih gitu ya, boleh aja atau negatif gitu, boleh nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu cepat dan jangan terlalu banyak. Oke, lanjut. Teman-teman tadi juga mungkin sudah merasa ya dari beberapa contoh yang sebelumnya bahwa prinsip storytelling adalah show, don't tell. Karena tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membuat penerima informasi merasakan, bukan hanya mengetahui atau memahami. Karena kalau mengetahui dan memahami itu pakai otak bagian logika. Tapi storytelling itu otak bagian emosi, sehingga pengen membuat mereka merasakan. Intinya adalah manusia kan punya 5 panca indera ini. Oke? Sehingga bagaimana menunjukkan cerita yang bisa berhubungan dengan kelima panca indera ini. Ya, kita coba lihat contohnya. Contoh pertama, anak-anak SD ini tidak bisa fokus saat sekolah karena mereka memulai pelajaran dalam kondisi lelah. Karena keterbatasan fasilitas, mereka harus berjalan kaki sejauh 16 km dari rumah tempat tinggal mereka.
Mereka harus menempuh rute yang tidak mudah. Terkadang mereka datang terlambat ketika cuaca tidak mendukung atau bahkan harus kembali pulang. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan agar mereka bisa belajar dengan lebih optimal. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita coba lihat contoh yang kedua. Anak-anak SD ini datang dengan baju basah karena keringat, sepatu kotor karena berjalan jauh, dan napas yang terengah-engah. Mata mereka sayu dan muka mereka lelah, sehingga mereka tidak bisa fokus saat sekolah. Keterbatasan fasilitas membuat mereka berjalan kaki sejauh 16 km, melewati padang rumput, menanjak jalan berbatu, bahkan menyeberangi sungai dengan jembatan gantung yang sudah lapuk. Terkadang, hujan deras atau panas matahari yang sangat terik membuat mereka terlambat atau bahkan harus kembali pulang. Oleh karena itu, untuk bisa melihat wajah cerah dan ceria mereka dalam belajar secara optimal, perlu adanya dukungan yang tepat. Di sini, lebih banyak panca indera yang distimulasi, ya kan? Kalimat-kalimat ini, frase-frase yang di bold ini tuh membuat ada bayangan di otak kita kan. Imajinasi gitu. Baju basah karena keringat, sepatu kotor, nafas terengah-engah, mata mereka sayu, muka mereka lelah. Kebayang kita tuh, seorang anak atau anak-anak SD yang kondisinya seperti itu gitu. Berjalan kaki, melewati padang rumput, langsung kebayang kita, menanjak jalan berbatu. Inilah yang dimaksud dengan apa? Show, don't tell. Tunjukkan gambaran yang ada, pengalaman yang ada, situasi yang ada, menggunakan hal-hal yang bisa dirasakan oleh panca indera. Penglihatankah, pendengarankah, perabaankah kulit gitu ya, atau pengecapan lidah, atau penciuman dalam hidung, di hidung. Oke? Sehingga insight-nya adalah tunjukkan agar pembaca bisa lebih membayangkan, merasakan, dan percaya. Jika hanya disampaikan, terutama jika disampaikan belakangan tanpa ada elaborasi yang mendukung, pesan yang disampaikan akan terasa seperti janji kampanye kosong. Biasanya ada esai yang kayak gini nih. Tiba-tiba aja di akhir-akhir dia bilang bahwa uh, saya adalah orang yang pantang menyerah dalam mengejar mimpi saya. Tapi di dalam esainya nggak ada tuh ditunjukkan hal tersebut. Jadi kan kayak cuman pesan kosong aja gitu kan, kayak janji kampanye kosong gitu kan. Saya akan berbakti pada kota ini gitu ya. Tapi selama ini dia nggak pernah muncul di kota itu. Orang gimana mau percaya, ya kan? Itu dia. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah 1 jam. Tolong tuliskan di chatbox apakah siap untuk lanjut, teman-teman. Sudah 1 jam, apakah energinya masih tinggi? Apakah lanjut? Lanjut, oke. Masih 1000%. Masih ya, lanjut, gas lanjut, oke. Oke, sambil menunggu. Oh, Devi juga mau nanya nih. Ya, Devi dulu boleh. Kak, aku mau nanya yang Yes. masalah storytelling. Kalau Yap. dari contoh yang Kak Reiner tadi sampaikan kan kayak nyambung banget nih, align banget nih dari mulai pendidikannya atau pengalamannya gitu kan. Nah, gimana untuk kita-kita yang mungkin ada anomali gitu di selama perjalanannya. Jadi kita agak bingung nih untuk nyambungin dari satu dot ke dot yang lain. Misalkan, let's say, eh, aku ya Kak ceritaku jadi aku tuh punya pengalaman kerja yang nggak linear sama jurusan Oke. gitu. Maksudku ketika aku mau menyampaikan experienceku kayak agak susah gitu nyambunginnya karena nggak align gitu. Ya. Nah itu ada tips and triknya nggak Kak? Oke. Satu, kalau nggak perlu-perlu banget, ya nggak usah diceritain. Jadi fokus aja ke pengalaman yang relevan. Misalnya pengalaman yang relevan hanyalah pengalaman bekerja gitu ya. Ya udah fokusnya ke sana gitu. Pendidikannya nggak usah diceritain, nggak perlu gitu. Tadi tadi itu hanya contoh aja. Tetapi intinya adalah penggunaan storytelling bisa di mana saja,
Dan kalau memang pesannya tidak relevan, pengalaman yang tidak relevan, nggak usah dibawa, nggak usah disampaikan gitu. Aku juga ketika SLPDP, aku nggak sama sekali menyebutkan pendidikan S1 ku karena tidak relevan pendidikan program studi Inggris ke S2 Adult Education gitu. Jadi kalau emang nggak relevan, nggak usah disampaikan gitu. Atau kalau misalnya ada hal-hal yang masih bisa relevan, poin itunya yang diambil. Contoh misalnya pendidikannya nggak relevan, tapi ada skill-skill dalam S1 kamu yang kamu bisa pakai selama bekerja, contoh. Atau bukan program studi ketika kamu S1, tapi misalnya pengalaman organisasi kah ketika kamu S1 gitu ya. Em, Pengalaman kepanitiaan kah yang mungkin berkaitan itu bisa dipakai juga. Jadi ketika ketika cerita kamu bisa bilang bahwa em, ketika saya kuliah di universitas apa, saya mengikuti kegiatan bla bla bla. Dari kegiatan itu saya belajar untuk bla 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 yang berkaitan dengan pekerjaan kamu dan berkaitan dengan program studi kamu misalnya. Itu bisa gitu. Jadi satu, kalau emang nggak ada yang relevan nggak usah. Dua, kalau ada bagian-bagian yang relevan, itunya aja yang difokuskan. Nggak usah ke hal-hal lain yang tidak relevan nggak usah dimasukin gitu. Oke. Kalau dari Kak Nana, bagaimana cara menuangkan kelebihan atau kekuatan life plan kita tanpa tambah sombong atau dreamy? Nanti ada di bagian akhir di materi kita ya. Jadi nanti Kak Nana akan aku jawab di bagian akhir. Oke? Next, teman-teman semuanya. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa, teman-teman? Tolong tuliskan di chat box. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Cakep. Pantun ya gini ya. Melawan arus, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Nah, susah di awal, mudah di akhir. Ya, betul. Ini disebut apa, teman-teman? Ini disebut sebagai apa? Kalimat ini disebut sebagai apa? Quotes, peribahasa, peribahasa. Oke. Betul ya, peribahasa ya. Oke, peribahasa ya. Jadi kangen pelajaran bahasa Indonesia ketika sekolah ya. Nah, berikutnya. Agar hasil masakan kita enak, kita perlu memahami resep dan menyiapkan bahan yang berkualitas. Prinsip ini sama dengan menciptakan zat kimia yang baru karena kita harus paham daftar bahan yang dibutuhkan dan bahan-bahan mentahnya perlu dalam kondisi optimal. Oke. Ini disebut sebagai kalimat kayak gini disebut sebagai, nah kita jadi kayak belajar bahasa Indonesia ya. Belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Perumpamaan. Ada yang lebih spesifik, teman-teman? Disebutnya apa? Sebab akibat introduction bukan. Pernyataan betul. Analogi. Thank you, Rizka. Analogi. Karena membandingkan antara masakan, memasak, dengan membuat zat kimia. Membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi prosesnya sama. Ada hubungan yang sama gitu. Antara satu dengan dua hal yang lainnya. Analogi. Terakhir, teman-teman. Anggota timnya dia burung beo semua. Artinya apa? Anggota timnya dia burung beo semua. Artinya apa? Omong doang, ada yang lain, banyak cakap, yapping semua, ngikut-ngikut, copy paste, rame banget ya. Oke, yes man semua ya. Burung beo itu artinya ngikut-ngikut aja. Karena mereka cuma ngikut apa yang diomongin sama orang lain gitu kan. Nah, yang penting senang. Nah, kalau ini disebutnya sebagai apa teman-teman?
Kiasan, oke. Ada lagi yang lain? Metafora, oke. Majas, oke. Oke. Lebih tepatnya adalah metafora, ya. Eh, Seingat aku majas itu ada beberapa gitu, termasuk salah satunya adalah metafora gitu. Kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia ketika kita sekolah ya, aku juga udah lupa-lupa ingat sih sebetulnya. Jadi teman-teman, peribahasa, analogi, dan metafora. Kalau peribahasa itu kayak pepatah gitu ya, yang biasanya ada kebijaksanaannya, pengajarannya. Analogi tadi itu perbandingan antara dua hal yang berbeda, tetapi ada yang sama aspeknya gitu ya, antara satu dengan dua, satu dan satu hal lainnya gitu. Ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang lebih rumit dengan sesuatu yang lebih sederhana. Kayak tadi kan, pembuatan zat kimia itu kan rumit, tapi dibandingkan dengan memasak yang lebih sederhana, yang lebih umum gitu. Metafora ini pengumpamaan suatu hal dengan hal yang berbeda untuk menjelaskan suatu makna dengan lebih imajinatif. Bisa saja dia bilang bahwa anggota timnya itu semuanya ngikut-ngikut doang gitu. Bisa aja, tapi untuk bisa lebih imajinatif dan lebih apa ya, berasa gitu ya. Makanya dibilang bahwa ini anggota timnya burung beo semua nih gitu. Ya bukan berarti literal semuanya anggota timnya memang burung, bukan gitu kan. Tapi semuanya berlakunya kayak burung beo yang cuman ngikut-ngikut doang gitu. Nah, teman-teman, suatu konsep yang rumit bisa dijelaskan secara lebih sederhana dengan menggunakan ketiga hal ini. Jadi prinsip ini juga bisa teman-teman pakai ketika melakukan storytelling dalam esai. Terutama teman-teman yang topiknya rumit, ya kan? Topiknya misalnya kayak soal penelitian lah, apa dan sebagainya yang lebih rumit gitu. Oke. Sehingga insight yang kelima adalah sederhanakan penjelasan yang rumit agar mudah dipahami oleh pembaca dan selalu posisikan diri sebagai pembaca yang bisa jadi adalah orang awam. Di satu sisi, pastikan bahwa peribahasa, analogi, dan metafora yang dipakai memang cukup umum untuk bisa dipahami pembaca. Jangan sampai misalnya gini, metaforanya adalah, aduh lu kayak Usop lu gitu. Tapi kita, tapi reviewer esai kita belum tentu paham One Piece kan? Ya nggak tahu jadinya gitu. Atau misalnya hal-hal lain deh yang kita bawa dalam drakor atau apa gitu ya, misalnya gitu. Nah, jadi pastikan juga istilah-istilah atau perbandingan, perumpamaan, analogi, metafora atau peribahasa yang kita pakai juga cukup umum untuk bisa dipahami pembaca. Berikutnya teman-teman, ini yang cukup populer di media sosial, yaitu apa? Hook, ya kan? Di mana-mana orang di media sosial selalu pakai hook, pakai hook, pakai hook. Bisa itu menulis esai, bisa itu dalam pembuatan konten di media sosial. Oke. Hook itu dipakai memang untuk menarik perhatian pembaca, menarik perhatian audiens. Oke. Dipakai khususnya di awal paragraf supaya pembacanya mau untuk lanjut membaca paragraf tersebut. Nah, hooknya ini sebetulnya banyak teman-teman ya. Bisa berupa apa? Intriguing question, question pertanyaan yang kayak memantik rasa penasaran gitu ya. Atau killer fact, fakta yang menarik, unik, mind blowing, oke. Okay? Atau shocking data, data yang mencengangkan, menunjukkan signifikansi, menunjukkan urgensi, atau powerful quote, kutipan atau kata-kata dari publik figur atau bisa berasal dari tokoh atau orang di sekitar kita yang memang berkesan quote-quote-nya gitu ya. Contoh teman-teman buat intriguing question. Bagaimana jika sekolah gagal mendidik murid sehingga lulusan SMA di Indonesia rata-rata tidak bisa berhitung, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, dan tidak bisa berpikir secara kritis? Meminta lulusan SMA untuk mengulang sekolah kembali bukan hal yang bisa dilakukan. Sehingga opsi yang bisa diambil adalah mengedukasi lulusan SMA agar mempunyai skill yang dibutuhkan jika mereka mau bekerja atau masuk kuliah. Untuk mengedukasi lulusan SMA, program pengembangan SDM dengan prinsip pendidikan untuk orang dewasa perlu disiapkan. Oke, jadi ini adalah contoh yang benar di mana intriguing question di awalnya itu
em, menarik perhatian, dan kemudian dielaborasi. Tetapi, kalau contohnya seperti ini, sama nih, ininya sama nih ya, pertanyaannya ya, oke? Terus selanjutnya gini, saya Rainer, lahir dan besar di keluarga kalangan menengah, dan saat ini saya ikut berkontribusi ke keuangan keluarga saya karena saya anak tunggal dan orang tua saya sudah memasuki usia pensiun. Saya tertarik ke bidang pendidikan orang dewasa karena saya melihat bahwa pendidikan di luar sekolah bagi orang dewasa itu sama pentingnya dengan pendidikan di dalam sekolah. Ini cukup sering aku lihat di dalam esainya teman-teman yang menjadi mentiku, ya. Ada nih hooknya sesuatu yang mencengangkan, hooknya sesuatu yang bikin penasaran dan sebagainya. Tapi setelah itu kalimat berikutnya itu nggak nyambung sama sekali. Nah, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Karena jadinya apa? Hooknya kayak berasa ditempel doang gitu. Berasa betul-betul didesain untuk sekadar menarik perhatian, tapi tidak substantif, tidak substansial gitu. Oke, jadi kalaupun hooknya begini, berikut-berikutnya tetap hubungkan dengan hooknya, kaitkan dengan hooknya, gitu ya. Nah, berikutnya killer fact. Misalnya killer fact kita bilang bahwa di akhir 2025 Jakarta dinobatkan sebagai kota paling padat penduduknya di dunia dengan perkiraan 42 juta penduduk. Di saat yang sama, ketinggian air laut di Jakarta semakin meningkat dan diperkirakan sebagian Jakarta Utara akan tenggelam di tahun 2050. Artinya, di tengah permasalahan lingkungan yang ada, Jakarta justru semakin padat. Jika ini terus dibiarkan, maka bisa jadi tenggelamnya sebagian kota Jakarta terjadi lebih cepat sebelum tahun 2050. Oke. Killer fact-nya tuh di sini ya, dinobatkan menjadi 42 juta penduduk. Di saat yang sama ketinggian air laut semakin meningkat dan diperkirakan akan tenggelam. Oke, itu killer fact-nya. Berikutnya, killer fact-nya sama nih, oke. Tapi kemudian Jakarta semakin padat dan semakin macet. Penduduk Jakarta beragam, mulai dari suku bla bla bla. Sebelumnya kota paling padat penduduknya adalah Tokyo. Saat ini Tokyo bla bla bla. Tokyo lebih baik dibandingkan Jakarta. Ini masih ngomongin kota sih, ya kan? Tapi tetap aja, teman-teman, inti dari paragraf ini apa jadinya? Bingung kan? Di awal ngomongin soal kota Jakarta dinobatkan sebagai kota paling padat, tapi berikutnya ngomongin soal suku-suku di Jakarta, oke? Okay? Terus habis itu ngomongin soal Tokyo. Jadi apa inti pesannya? Nah, balik lagi teman-teman. Hook boleh dipakai, tapi prinsip-prinsip penulisan yang sudah kita bahas di webinar yang sebelumnya terkait dengan struktur dan bagaimana kalimat utama perlu didukung oleh kalimat-kalimat elaborasi itu tetap perlu diterapkan. Oke. Berikutnya, shocking data ini sekarang aku akan fokus ke hooknya aja ya. Ada sekitar 47% anggota DPR RI yang tingkat pendidikannya hanya sampai SMA dan yang riwayat pendidikannya tidak diketahui. Oke, itu shocking data. 47% loh. Itu banyak, udah hampir 50%, ya kan? Dan ini adalah anggota DPR RI yang digaji berjuta-juta. Oke. Kalau gitu ngapain gue S2 gitu kan misalnya gitu ya. Ini aja yang lulusan SMA bisa atau bahkan riwayat pendidikannya nggak jelas misalnya gitu. Oke. Contoh kedua, 10 teman yang saya survei ternyata menyatakan tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Nah, ini bukan shocking data. Karena apa? 10 teman itu kecil jumlahnya. Jadi itu bukan sesuatu yang shocking gitu. Di satu sisi teman-teman, kalau mau ngomongin soal angka, kuantitas ya, selalu pakai persentase jika memungkinkan. Kenapa? Persentase itu lebih punya bobot emosi yang orang bisa langsung paham besar kecilnya. Tapi kalau angka belum tentu orang langsung paham, ya. 10 dari 1 juta itu kecil.
Tapi 10 dari 15 itu besar. Sehingga angka itu subjektif seperti itu. Tapi kalau persentase, mau dia 30% dari berapapun, 30% itu kecil. Tapi dia 80%, baik 80% dari 1 juta maupun 80% dari 10, 80% tetaplah besar. Ya. Jadi pakainya seperti itu. Berikutnya, powerful quote. Invest in as much as of yourself as you can. You are your own biggest asset by far. Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia yang juga memang ahli dalam investasi, dan beliau menyatakan bahwa biggest asset kita adalah diri kita, pengetahuan kita, otak kita, mindset kita, gitu ya, kesehatan kita. Gitu. Sehingga ini adalah powerful quote. Tapi jangan quote sembarang orang yang kita nggak kenal, dan juga maksudnya nggak tahu, orang tuh nggak tahu ya, nggak awam gitu ya, nggak umum maksudnya, sorry. Atau quote-nya juga tidak berkesan. Misalnya kita pakai quote ini, bodoh kok bangga, dari Fufu Fafa gitu. Ya ini bukan powerful quote. Satu, pernyataannya tidak powerful gitu kan. Bodoh kok bangga, ya emang terus apa powerfulnya gitu kan. Fufu Fafa kita nggak tahu itu siapa ya kan. Jadi kayak bukan powerful quote ya. Nah, insight-nya adalah memakai hook tidak bisa sembarangan ya. Jika kalimat setelah hook tidak mendukung atau mengelaborasi hook, maka hook-nya akan terasa seperti kalimat yang hanya ditempel. Jika hook tersebut juga ada di paragraf yang tidak jelas inti pesannya, hook-nya juga akan sia-sia. Jadi prinsip-prinsip penulisan juga tetap perlu diperhatikan, jangan asal memakai hook. Oke? Berikutnya teman-teman, storytelling adalah bagaimana kita menggunakan dialog dan juga leading question. Dialogic atau dialog ya. Meskipun esai atau adalah tulisan dan bukan komunikasi verbal, bukan berarti kamu tidak bisa mengajak pembaca untuk mengobrol. Kamu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memicu pembaca untuk berpikir sambil membaca. Khususnya bermanfaat untuk menekankan suatu pesan atau makna. Ya, karena ketika menyampaikan pertanyaan dan memancing pembaca berpikir, itu memancing mereka untuk pause sejenak, untuk berhenti sejenak, kemudian mereka meresapi, memaknai apa yang mereka barusan baca. Oke? Sama kayak public speaking. Dalam public speaking perlu ada pause-pause, jeda-jeda untuk kita membiarkan orang memaknai apa yang mereka dengar. Berikutnya, leading question. Kita bisa pakai pertanyaan di akhir paragraf untuk apa? Membuat orang penasaran akan paragraf berikutnya, atau memberi petunjuk bahwa paragraf berikutnya akan ngomongin ini loh, gitu. Nah, contohnya, kalau dialogik ya, kanker adalah penyakit yang masih sulit untuk disembuhkan, terutama jika fasilitas yang tersedia terbatas. Jika fasilitas tidak diperjuangkan hanya karena penyakitnya ganas, bukankah itu sama saja seperti mengaku kalah sebelum bertanding? Tenaga kesehatan berprinsip untuk memberikan yang terbaik dalam melayani pasien, termasuk menyediakan fasilitas yang terbaik. Nah, pertanyaan di sini akan membuat orang kayak berpikir, merenung, atau bahkan tersentil gitu, kayak, iya juga ya, benar juga gitu. Oke. Contoh lainnya, Indra Nui adalah salah satu pemimpin wanita dan wanita paling berpengaruh di dunia. Beliau mengakui bahwa peran mentor dan coach dalam karirnya sangat besar. Beliau menyatakan bahwa beliau tidak akan bisa sesukses sekarang jika bukan karena mentor dan coach yang mendukung beliau. Praktik terkait mentoring dan coaching ini memang sudah banyak diterapkan di berbagai perusahaan. Tapi, apa yang terjadi jika kita dimentor oleh orang yang tidak tepat? Nah, paragraf berikutnya akan ngomongin apa? Dampak-dampak negatif jika kita dimentor oleh orang yang tidak tepat. Gitu. Jadi,
leading question itu bermanfaat untuk tadi ya, ngasih tahu nih paragraf berikutnya itu ngomongin ini, atau bikin orang penasaran. Iya ya, apa yang terjadi ya? Coba baca lagi lah gitu. Oke? Sejauh ini teman-teman apakah clear sebelum kita masuk ke bagian yang berikutnya, section yang terakhir? Clear. Oke. Super clear. Oke, sip. Tercerahkan. Thank you, Fitri. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke membuat esai LPDP yang personal dan terstruktur. Sebelumnya, di webinar sebelumnya aku sudah menyampaikan ini ya, panduan kerangka esai. Dan ini hanyalah panduan, tidak wajib untuk diikuti. Sekarang kita coba em, gali lebih dalam supaya bisa lebih detail pemahaman teman-teman. Mulai dengan paragraf pembuka. Tujuan dari paragraf pembuka adalah menarik perhatian pembaca untuk mau lanjut membaca, memberikan gambaran secara keseluruhan apa yang akan dibahas dalam esai tersebut, dan memberikan peta di awal bagi pembaca agar tahu alur esainya seperti apa. Oke. Jadi bisa dipandu pembacanya dari awal. Untuk bisa mencapai tujuan dari paragraf pembuka tersebut, sebaiknya diisi dengan hook, gambaran singkat mengenai masalah, gambaran singkat mengenai solusi, dan daftar poin-poin yang akan dibahas dalam esai. Sebagai contoh, mudah-mudahan ini cukup bisa dibaca ya sama teman-teman ya, meskipun tulisannya kecil ya. Indonesia Emas 2045 adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional dari Bappenas sebagai um, salah satu upaya meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Apakah bangsa Indonesia sudah siap mewujudkannya? Di 2045, generasi yang akan menjadi pemimpin Indonesia adalah generasi milenial dan generasi Z. Sementara saat ini banyak yang mengeluhkan bahwa generasi Z adalah generasi yang manja dan tidak siap untuk bekerja. Ini adalah hooknya, ya. Kita pakai pertanyaan, kita pakai juga satu fakta, killer fact, ya kan? Nah, em, lalu dilanjutkan dengan gambaran singkat soal masalah dan solusi. Dari beberapa survei di global dan di Indonesia, banyak pemilik bisnis dan manajer yang tidak mau merekrut dan bahkan memberhentikan generasi Z di tempat mereka. Jika ini tidak diintervensi, maka bisa terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia yang sulit bersaing dan memimpin Indonesia emas di 2045 nantinya. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman pribadi dan minat saya di bidang pengembangan sumber daya manusia, saya ingin berkontribusi memajukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama Gen Z yang akan menjadi pemimpin Indonesia di 2045 nantinya. Di dalam esai saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana saya menemukan isu, kenapa saya berkomitmen, dan kenapa isu ini urgent, rencana studi saya dan rencana pasca studi dan rencana kontribusi yang bisa menjadi solusi bagi isu yang saya bawa. Jadi ada hook, gambaran singkat soal masalah dan solusi, lalu peta, poin-poin yang akan dibahas di esai itu apa aja gitu. Itu paragraf pembuka, teman-teman. Kedua, bagaimana masalah ini kamu ketahui? Nah, ini adalah section berikutnya ya. Belum belum tentu paragraf kedua, belum tentu, bisa saja paragraf ketiga, bisa saja paragraf keempat. Jadi ini adalah section, bukan paragraf ya. Section kedua, bagaimana masalah ini kamu ketahui? Tujuan dari bagian ini adalah menjadi dasar alasan kenapa kamu membawa isu tersebut. Nah, mengaitkan pengalaman atau observasi pribadi kepada isu, ya, menjadi tambahan data yang memvalidasi bahwa masalah ini kamu temukan terjadi di lapangan. Nah, inilah salah satu cara kita mempersonalisasi esai kita dengan menunjukkan bahwa masalah ini kita temukan langsung di lapangan dengan mata kepala kita sendiri. Kita menghadapinya sendiri, gitu. Bahkan kita sudah berkontribusi sejauh ini terhadap isu tersebut, contoh. Oke. Sehingga jadi personal karena dari pengalaman pribadi. Nah, untuk bisa mencapai tujuan dari cerita ini, sebaiknya diisi apa? Cerita atau kronologi menemukan masalah,
Jika bisa, kaitkan dengan pengalaman yang bisa menunjukkan kredibilitas kamu atau kualitas kamu lainnya. Ingat dengan kriteria pencari beasiswa yang dicari, semakin spesifik semakin baik. Oke. Contoh, sebagai People Development Consultant dalam 4 tahun terakhir, saya membantu banyak pimpinan di perusahaan-perusahaan yang menjadi klien saya. Dari pengalaman tersebut, sekitar 80% dari klien saya di level pemimpin mengeluhkan timnya yang berasal dari Gen Z. Oke. Nah, teman-teman, di sini secara nggak langsung, aku menunjukkan pengalaman bekerjaku, jabatanku, dan apa yang aku lakukan dalam pekerjaan. Oke. Dan bahkan aku menunjukkan bahwa isu ini ditemukannya dari mana, dan bahwa juga klien-klienku adalah level pemimpin. Tadi kan Kak Nana nanya gitu ya, gimana caranya supaya nggak terkesan sombong? Kunci pertama adalah relevan. Bahwa hal-hal yang kita bawa dalam esai itu memang relevan. Jabatan kita, pencapaian kita, dan sebagainya memang relevan. Yang kedua, integrasikan dalam bentuk cerita. Supaya nggak sekedar bahwa dulu saya people development consultant. Dulu klien saya di level pemimpin, level manager, bahkan sampai C-level. Nah, kalau itu tuh kayak sombong kan? Tapi dalam cerita ini, fokusnya kan lebih memberitahu konteks. Orang tetap dapat informasinya, tapi nggak terlihat sombong. Gitu. Baru ini keluhan yang disampaikan antara lain, bla 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 bla. Masalah yang sama juga saya hadapi di perusahaan tempat saya bekerja, bla 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 bla. Ini menunjukkan spesifik permasalahan yang dihadapi, menunjukkan pengalaman sebagai pemimpin, menunjukkan contoh kasus yang mendukung argumen bahwa masalah yang dibawa valid. Di sini kan aku menyebutkan bahwa saya menjadi pemimpin dari tim di dalam kantor selama 2 tahun dan saya pernah menghadapi staf saya yang menghilang tanpa kabar selama 2 minggu. Kemudian tiba-tiba mengajukan surat resign. Nah, itu kan secara nggak langsung aku menyebutkan bahwa di kantorku dulu aku pemimpin tim loh. Nah, kepemimpinan kan adalah kualitas yang salah satu yang dicari oleh LPDP. Jadi secara nggak langsung aku sudah menunjukkan bahwa aku punya jiwa kepemimpinan. Dengan buktinya adalah seperti itu. Dan balik lagi, show, don't tell. Aku nggak hanya menyebutkan saya berjiwa kepemimpinan. Enggak. Tapi aku menyatakan bahwa saya menjadi pemimpin tim bla 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 bla. Menunjukkan dibandingkan menyampaikan. Ya. Berikutnya, section berikutnya. Kenapa masalah yang kamu bawa ini penting bagi kamu? Oke. Nah, ini nunjukin bahwa memang ini masalahnya berhubungan erat dengan kamu. Berhubungan erat dengan nilai-nilai kamu, passion kamu, pengalaman kamu, tempat tinggal kamu, sesuatu yang dekat dengan kamu. Sehingga memang ini esainya jadi esai yang personal. Oke? Kedua, menunjukkan bahwa kepedulian dan relevansi masalah ini dengan kamu akan menjadi komitmen kamu kembali ke Indonesia dan berkontribusi, menunjukkan bahwa kamu punya motivasi pribadi, menunjukkan pengalaman kamu yang relevan dan menunjukkan kontribusi kamu sejauh ini. Nah, paragraf ini atau section ini bisa diisi dengan apa? Pengalaman kamu kah? Nilai-nilai pribadi kah? Kontribusi kamu sejauh ini? Passion kamu? Kondisi lingkungan kamu? Intinya yang berkaitan dan yang menjelaskan kenapa masalah yang kamu bawa ini penting bagi kamu. Oke? Contohnya, saya menjadi orang yang senang membantu orang lain, terutama untuk bisa berkembang menjadi seorang pribadi atau profesional yang baik, karena saya dibesarkan oleh seorang ibu yang berprofesi sebagai psikolog, yang senang membantu orang lain, dan seorang ayah yang senang berorganisasi untuk membangun sesuatu bersama dengan rekan-rekannya. Ini menjadi dasar dari kepribadian saya dan alasan kenapa saya punya komitmen untuk bisa mengembangkan orang lain. Dalam konteks ini adalah generasi Z Indonesia. Oke.
Jadi membawa aspek personal, ayah dan ibu di situ. Dan menunjukkan bahwa ini kepribadian saya gitu. Oke. Dan jadinya lebih lebih ada alasan gitu, lebih ada background kenapa sih kita punya value ini. Kita nggak cuma ngomong bahwa saya peduli dengan orang lain, tidak, tapi kita juga menjelaskan bagaimana nilai atau prinsip hidup tersebut bisa ada dalam diri kita. Berikutnya, pemikiran dan pemahaman saya akan masalah yang saya bawa diperkaya dari dua sudut pandang yang membuat saya yakin, yang membuat saya semakin berkomitmen untuk berkontribusi memperbaiki keadaan ini. Dua sudut pandang tersebut berasal dari Gen Z itu sendiri dan generasi mereka, sebelum mereka, atau generasi X. Em, Selama 4 tahun, bekerja sebagai People Development Consultant, sekitar 30% dari kurang lebih 2.400 peserta yang saya bantu adalah Gen Z. Sementara 50% dari 2.400 peserta adalah Gen milenial dan X yang bingung. Oke. Setelah itu, saat ini saya juga membangun program mentorship bersama komunitas Minutes of Manager dengan mendapatkan input dari generasi Z. Jadi itu menunjukkan pengalaman dan kontribusi kita terkait dengan isu tersebut. Oke, berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya, dan mudah-mudahan nggak terlalu cepat, tapi kalau memang terlalu cepat nanti teman-teman bisa coba lihat lagi rekamannya. Oke? Nah, setelah ngomongin kenapa isu itu penting buat kamu, buat kita pribadi, barulah kita kaitkan kenapa isu itu juga penting, urgent, dan relevan bagi Indonesia. Ya. Di sini kita menunjukkan bahwa ini isunya tuh sejalan loh dengan visi misi Indonesia, menunjukkan bahwa isu ini urgent loh, dan menunjukkan bahwa kita paham yang dibutuhkan Indonesia saat ini apa, dan bahwa isu yang kita bawa ini relevan dengan industri strategis atau industri prioritas dari daftar LPDP. Nah, untuk bisa mencapai tujuan ini, kita bisa mengisi section ini dengan apa? Satu, data dan fakta yang memvalidasi masalah, ya kan? Kedua, rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045. Prediksi masa depan dalam skala Indonesia dan atau global, ya. Biasanya banyak tuh kayak apa? Future um, projection gitu. Atau kita bisa isi dengan visi misi dan nilai-nilai LPDP atau industri strategis dari daftar LPDP yang memang berkaitan dan menjelaskan kenapa masalah yang kamu bawa ini penting, urgent, dan relevan bagi Indonesia. Tidak hanya bagi kamu dan lingkungan kamu. Oke. Berikutnya, rencana studi. Ya, section berikutnya adalah rencana studi. Kenapa perlu S2? Kenapa kita perlu memilih jurusan tersebut gitu ya. Kenapa kita memilih kampus tersebut juga gitu. Nah, tujuan dari bagian ini adalah menunjukkan bahwa memang ada gap yang perlu diisi dengan mengambil S2 atau S3 untuk memvalidasi kebutuhan kamu untuk lanjut kuliah. Nah, seringkali teman-teman, teman-teman yang jadi mentiku, itu juga ada yang cuman ngomongin soal masalah, isu gitu ya, tapi nggak jelas gapnya apa sebetulnya sehingga harus S2. Karena salah satu pertanyaan interviewer yang paling sering atau paling umum ditanyakan adalah, kenapa kamu harus S2? Karena banyak masalah-masalah yang solusinya bukan S2. Banyak masalah-masalah yang bisa kita atasi dengan kita mengambil sertifikasi misalnya, mengambil pelatihan misalnya, atau dengan kita lanjut bekerja gitu. Jadi kenapa harus S2 dan S3? Nah, itu harus dijelaskan gapnya apa. Ya. Gapnya ini bisa berupa pengalaman kah, pengetahuan kah, kemampuan kah, koneksi kah, gitu ya. Kemarin kan ada yang nanya nih soal gap, aku lupa yang nanya siapa, tapi ya ini, ya. Antara kita di masa sekarang dan di masa depan, gapnya apa sih? Dan ini juga menunjukkan bahwa kita sudah riset dengan matang
pemilihan jurusan dan pemilihan kampus dan menunjukkan keseriusan dan kesiapan kita untuk kuliah. Oke. Nah, teman-teman bisa menanyakan hal ini nih untuk menemukan gap. Kenapa diri kamu yang sekarang tidak bisa berkontribusi terhadap masalah yang kamu bawa? Penghalangnya apa? Kedua, apa manfaat atau dampak dari S2 yang diperlukan untuk kamu bisa menjadi versi diri kamu di masa depan yang dibutuhkan oleh Indonesia? Kenapa jalur S2 ataupun S3 adalah jalur yang tepat untuk kamu bisa menjadi versi diri kamu yang kamu targetkan untuk berkontribusi terhadap Indonesia? Nah, ini bisa menjawab gap-nya teman-teman apa gitu ya. Lanjut lagi, faktor-faktor memilih jurusan. Ya, ini yang teman-teman bisa pertimbangkan dan bisa jelaskan di esai, tapi nggak harus semua ya. Balik lagi, fokus saja kepada poin-poin yang memang penting, poin-poin yang memang unik gitu. Oke? Satu, kurikulum misalnya, atau dua, metode pengajaran, atau tiga, spesialisasi, atau pengajar, pembimbing, atau metode kelulusan. Nah, faktor-faktor memilih kampus bisa jadi fasilitas, komunitas atau network yang ada, kelas atau program khusus di dalam kampus tersebut, lokasinya, ya, nilai-nilai atau visi misi dari kampus. Ngomongin soal lokasi kampus, teman-teman, ada satu strategi gimana teman-teman bisa lebih keterima, meningkatkan kemungkinan teman-teman keterima LPDP. Yaitu apa? Pilihlah untuk berkuliah di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris. Karena pimpinan-pimpinan LPDP beberapa kali menyebutkan bahwa mereka juga memprioritaskan mengirim award-award LPDP ke negara-negara yang tidak berbahasa Inggris untuk lebih meningkatkan variasi. Gitu. Oke. Berikutnya. Nah, ini detail ya. Rencana pasca studi. Rencana setelah lulus. Mau bekerja kah, berorganisasi kah, meneliti atau sebagainya. Tujuannya adalah menunjukkan bahwa kita sudah punya gambaran bagaimana langkah-langkah mewujudkan rencana kontribusi. Kita juga menunjukkan bahwa kita sudah punya komitmen untuk kembali ke Indonesia. Ya. Nah, ini bukan panduan menulis di esai, bukan. Tapi ini panduan untuk memikirkan. Ya. Setelah dipikirkan, barulah dituangkan ke dalam esai dalam bentuk yang lebih rapi. Tapi cara memikirkannya begini, teman-teman. Pahami dulu masalahnya apa. Setelah masalahnya dipahami, pahami akar masalahnya. Oke. Gen Z dinyatakan tidak siap bekerja sebagai profesional. Itu masalah. Akar masalahnya, kenapa? Bisa jadi misalnya perbedaan culture. Oke. Bisa jadi berikutnya lagi adalah memang sistem pendidikan yang sudah berbeda. Oke. Itu bisa digali lagi tuh. Tanya lagi kenapa? Kenapa bisa ada perbedaan culture? Perbedaan culture-nya apa? Kenapa bisa ada perbedaan sistem pendidikan? Perbedaannya apa? Itu digali sampai dapat akar masalahnya. Terutama akar masalahnya, carilah yang berhubungan dengan bidangnya kita. Carilah yang berhubungan dengan apa yang kita bisa kontribusikan gitu. Nah, dari sini ya, mulailah kemudian diformulasikan. Oke, kalau gitu untuk mengatasi masalah akar-akar masalah ini, solusi jangka pendeknya apa ya? Ini bisa dicapai melalui inisiatif apa? Inisiatif ini bisa dilakukan kalau kita menjadi profesi apa? Dan kalau kita bergabung di organisasi atau komunitas mana? Jadilah ini rencana pasca studi atau rencana kontribusi yang pertama. Oke. Dan jangka menengah, inisiatifnya apa? Profesi atau jabatannya apa? Organisasinya apa? Dan seterusnya.
Nah, seringkali orang salah dengan rencana pasca studinya itu berupa harapan, bukan rencana konkret seperti ini. Harapan misalnya gini, setelah S2 saya akan bisa lebih memahami bagaimana melakukan penelitian yang lebih komprehensif. Sehingga saya akan melakukan penelitian dengan lebih komprehensif. Itu lebih kayak harapan aja gitu. Nggak konkret. Apa? Barangnya apa? Outputnya apa gitu. Makanya di sini dipakailah inisiatif. Inisiatifnya apa? Dan inisiatif untuk bisa dari inisiatif tersebut dilakukan ketika kamu menjadi profesinya apa? Di organisasi mana? Gitu. Itunya harus clear, ya. Dan dalam dalam merancang ini teman-teman bisa memakai prinsip yang namanya SMART, oke? Okay? Specific, measurable, terukur, um, attainable, artinya memang mungkin untuk dilakukan, tidak terlalu sulit gitu ya, tidak terlalu sulit. R-nya relevan, T-nya adalah timely. Timely itu maksudnya jelas waktunya kapan gitu. Tidak tidak ngawang-ngawang. Oke. Berikutnya, section berikutnya adalah rencana kontribusi. Nunjukin bahwa kamu rencananya sudah jelas, konkret, doable, dan kamu juga jelas dampaknya, dan kamu punya semangat untuk do more, do bigger, be better, give more impact, dan menunjukkan grand plan hidup kamu ke depan. Nah ini nih, kemarin ada yang nanya juga soal rencana kontribusi ya. Ada yang nanya soal, Kak, sebaiknya rencana kontribusi kita atau isu kita itu skala lokal apa skala nasional? Nah, inilah tabel guidance-nya, ya, pemandunya. Oke. Untuk jangka pendek, carilah yang skala lokal. Kenapa? Supaya bisa langsung dilakukan, ya. Dan kamu tidak perlu dulu bergantung pada siapapun. Sehingga kamu sendiri setelah selesai S2 bisa langsung menerapkan rencana jangka pendeknya. Oke? Supaya tidak dikritisi ketika interview, dibilang bahwa kamu yakin kamu bisa melakukan ini. Kalau kamu nggak diterima di bagian ini gimana? Kalau kamu nggak diterima perusahaan ini bagaimana? Gitu. Nah, jadi carilah sesuatu yang kamu bisa lakukan sendiri dan right away, secara langsung, ya. Jangka menengah, barulah skalanya diperbesar. Barulah kamu boleh lebih punya banyak proses, tidak bisa langsung segera dilakukan. Dan kamu bisa jadi sudah mulai kerjasama dengan organisasi, dengan komunitas lain, atau dengan antar organisasi. Gitu. Dan berikutnya jangka panjang, skalanya lebih besar lagi. Karena apa? Karena ujung-ujungnya, isu yang kamu bawa perlu bermanfaat untuk Indonesia secara nasional. Gitu. Dan memang ini akan lebih kompleks. Dan bisa saja kerjasamanya itu pentahelix atau melibatkan berbagai pihak. Karena perlu kolaborasi. Oke. Berikutnya kesimpulan dan penutup. Ini section terakhir dari esai kamu. Kamu merangkum, mengingatkan kembali kepada reviewer esai poin-poin, um, poin-poin penting yang sudah kamu tuliskan di esai, dan kamu bisa menutup esai dengan powerful, ya, supaya memorable. Caranya gimana? Kamu recall kembali, kamu highlight poin-poin yang penting, dan kamu conclude. Kesimpulannya apa? Kalau bisa ditutup dengan kalimat yang powerful, lebih bagus lagi supaya lebih memorable. Oke, itu caranya bagaimana esai kita bisa lebih personal dan bisa lebih terstruktur, terutama dalam konteks LPDP. Oke, nah sekarang tadi uh, kalau nggak salah Kak Nana kan nanya bahwa gimana ya supaya tidak terdengar sombong dalam esai atau interview. Tipsnya begini teman-teman. Pertama, jangan name dropping sembarangan.
kalau nggak relevan dan tidak sesuai konteks. Name dropping itu maksudnya kayak kita nyebutin nama orang untuk nunjukin kita nih hebat karena kita kenal orang ini gitu. Misalnya kayak em, ya saya ini misalnya aja ya. Ada temanku yang bekerja dengan Sandiaga Uno, terus misalnya dia bilang kayak, ya saya bekerja dengan Sandiaga Uno, atau saya bekerja dengan menteri siapa gitu. Kalau nggak relevan dan nggak sesuai dengan konteks dalam esai kita, jangan name dropping sembarangan. Kesannya sombong. Dua, fokusnya ngebahas dampak, bukan prestasi. Jadi bukan kayak saya menang juara satu lomba em, lingkungan sesuatu. Bukan juara satunya yang di highlight, tetapi justru dampak dari kamu menang lomba itu apa gitu. Misalnya saya mengikuti perlombaan terkait dengan lingkungan dan saya bersama dengan grup saya berhasil menanam 1.000 pohon yang akhirnya membawa saya menjadi juara dari lomba tersebut. Itu sorry, itu boleh dan teman-teman akhirnya memberitahu bahwa teman-teman juara, tapi fokusnya bukan di juaranya, fokusnya di dampaknya. Yang ketiga, teman-teman fokus membahas responsibility atau peran, bukan status atau jabatan. Oke? Karena balik lagi nih, dampak atau sesuatu yang kita lakukan apa? Bukan status atau jabatan aja, gitu ya. Betul banget Kak, kemarin yang soal prestasi lebih ditanya ke proses, peran, dan dampak. Nah, benar kan? Thank you ya, Nurul. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Ya, Em, akhir dari sesi webinar ini. Habis ini ada lagi berikutnya, tapi lebih kayak saran-saran untuk langkah-langkah selanjutnya. Tapi terkait dengan materi webinar kita, sudah sampai di sini terkait dengan applying storytelling dan juga personalization to your essay. Oke, sekarang aku mau nanya seperti biasa, tolong tuliskan di chat box. Kalau teman-teman sudah mengikuti webinar 1 sampai 4, tolong sampaikan komentar teman-teman terkait keseluruhan webinar series ini. Atau kalau teman-teman baru mengikuti webinar keempat ini, tolong tuliskan di chat box juga komentar teman-teman mengenai webinar kita yang keempat ini. Tolong tuliskan di chat box. Atau misalnya insight apa yang didapat, kesimpulan apa yang didapat, atau apakah sudah lebih clear. Apapun, tolong tuliskan komentarnya di chat box teman-teman, supaya aku tahu pendapat teman-teman bagaimana. Eh, Kak, jujur aku speechless karena insight-nya bagus banget. Wah, thank you ya. Um, I am honored kalau kamu bilang begitu. Thank you banget. Ada lagi yang lain, teman-teman? Mantap, lebih yakin untuk daftar LPDP. Mantap, ada lagi yang lain? Selalu detail based on research. Ada question dulu di depan, nggak ada di tempat lain. Buat Lutfiana, question-question di depan itu sebetulnya dari prinsip adult education. Dari prinsip pendidikan orang dewasa. Karena aku memakai yang namanya COLP experiential learning. Nah, salah satunya adalah bagaimana di awal orang di-trigger dulu untuk bisa memahami, oke, konteks di gua tuh begini gitu ya. Baru setelah itu aku ngomongin teorinya. Sehingga ketika ngomongin teori, teman-teman bisa lebih dapat. Nah, itu dia prinsip-prinsip dari adult education gitu. Nah, itu yang aku memang pelajari di S2 aku dan juga apa yang aku lakukan di pekerjaanku sebelumnya. Menarik banget Kak insight-nya, sangat bantu fokusin esai kita. Thank you, keren dan clear banget Kak. Oke, karena baru lulus kuliah profesi jadi semakin bingung apa kontribusinya. Nggak nyangka sesulit itu ya Kak Rainer. Kayaknya nulis esai itu lebih mudah buat untuk orang yang udah kerja ya Kak. Hmm, iya dan tidak sih sebetulnya. Kalau dari segi penulisan, eh
kalaupun sudah kerja, belum tentu kita bisa menulis esai. Karena di dalam pekerjaan kita tidak dibiasakan untuk menulis esai. Kita dibiasakannya mengerjakan hal-hal yang lain gitu kan. Em, tapi mungkin kalau berkaitan dengan bagaimana membayangkan kontribusi, ya bisa jadi lebih lebih mudah kalau memang sudah bekerja karena sudah ada pengalamannya gitu kan. Kalau itunya memang bisa jadi benar. Waduh, saya besar saya bayar 2 juta tapi nggak pernah dikasih insights amazing ini, malah yang sedaging ini. Buset, 2 juta. Mahal banget, bro. Mahal banget ya, Nisa. Oke. Webinar kali ini benar-benar em, webinar kali ini benar-benar membahas detail bagaimana build essay dari awal secara runut dan terstruktur, dan one thing, bukan fokus ke materi-materi aja tapi juga kita diberi kesempatan to deliver our thought about something, jadi benar-benar nempel di otak karena nggak pasif tapi juga terlibat aktif. Mantap. Itu juga tugasku sebagai adult educator untuk memastikan teman-teman bisa aktif, ya kan? Itu tugasku untuk membuat ini bisa menarik. Banyak tips aplikatif dan bangun semangat super mantap. Makasih banyak ya, sama-sama Daniel. Daniel ini temanku, teman-teman. Em, Kak, kalau proposal research berubah karena permintaan supervisor, berarti alur cerita di esai harus diubah juga ya, Kak? Kalau memang berkaitan dan sesignifikan itu, ya diubah gitu ya. Dan kalau untuk S3 kan, ini aku eh, em, berasumsi nih S3 ya. Kalau S3 kan selain esai juga perlu memberikan proposal kan. Jadi memang harus berkaitan gitu. Membantu banget Kak untuk membantu refleksi diri sehingga bikin esainya bakal jadi lebih personal. Thanks a lot Kak, jadi lebih semangat memperbaiki esai, menuangkan dengan packaging lebih baik, bukan cuma sekedar menyampaikan. Sip. Thank you teman-teman semua, dan thank you juga sudah sharing-sharing ya. Nah, em, sekarang berikutnya teman-teman, apa yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya ya? Pertama, teman-teman, Fitri Kak buka kelas privat gak? Nanti ya aku sampaikan ya setelah ini ya. Kak, kalau S2 berarti harus ada gambaran tesis yang dituliskan di esai. Kalau memang kamu punya tesis, kalau memang jurusan kamu akan ada tesisnya, iya. Em, Kamu bisa sampaikan juga, itu termasuk dalam rencana studi. Dalam rencana studi, kamu juga menyampaikan tesis apa yang akan kamu lakukan, gitu kan? Hmm, Kak Rainer, apa contoh kontribusi jangka pendek yang dilakukan sendiri dalam konteks ini? Saya ingin mengembangkan teacher development atau menjadi teacher trainer guru bahasa Inggris online. Oke, sebetulnya ya, Nisa, bukan bukan paling gampang lah, tapi cukup mudah kalau kamu adalah pengajar. Kenapa? Kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan sekarang. Bikin webinar gratis. Itu adalah sesuatu yang kontribusinya sendiri. I'm doing it by myself. Materinya dibikin sendiri. Aku marketing sendiri di sosial media gitu kan. Zoom-nya Zoom aku sendiri. Semuanya sendiri. Dan itu bisa aku lakukan langsung. Dan aku membuat konten-konten di media sosial untuk juga bisa mengembangkan SDM di luar sana gitu kan, terutama Gen Z misalnya. Jadi itu contohnya, Nisa ya, bagaimana kontribusi jangka pendek bisa dilakukan secara sendiri gitu. Oke? Dan kalau memang kamu mau kembali bekerja di kantor dan sebagainya, dari sekarang lah, kalau gitu kamu cari tahu bagaimana supaya kamu bisa diterima. Apakah itu membangun koneksi, atau kamu dari awal udah deal-dealan dulu dan sebagainya, sehingga kamu bisa lebih yakin bahwa kamu bisa diterima gitu. Cara menjawab pertanyaan apakah kamu yakin bisa diterima, nah ini yang tadi aku bilang. Kamu harus paham langkah-langkahnya apa, persyaratannya apa untuk kamu bisa diterima, ya. Dan kamu tunjukkan bagaimana kamu akan memenuhi langkah-langkah dan persyaratan itu. Jadi, oke, ini satu lagi teman-teman. Ketika kita ngomongin soal rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, oke, jangan gini, seringkali orang-orang tuh tidak berhubungan antara jangka pendek, menengah, dan panjangnya. Padahal, ketika kita berkontribusi secara jangka pendek,
kita melakukan sesuatu yang bisa saja membantu kita mengimplementasikan rencana jangka menengah dan seterusnya sampai jangka panjang. Apakah itu bangun koneksi kah, bangun kepercayaan, bangun kredibilitas, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ditanya, jangka menengah misalnya, bagaimana kamu yakin kamu bisa diterima? Kita bisa jelaskan bahwa di selama jangka pendek saya akan melakukan A, B, C, D, E, sehingga akan memperkuat posisi saya ketika saya ingin mengimplementasikan rencana menengah, rencana jangka menengah gitu. Oke. Nah, apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Sorry. Satu, pelajari website LPDP. Khususnya teman-teman yang belum pernah ikut LPDP ya. Pelajari khususnya beasiswa apa saja yang tersedia. Tentukan mana yang cocok buat kamu. Buat teman-teman yang dari kemarin udah gagal, siapa tahu bisa nyoba beasiswa lain yang bukan beasiswa regulernya LPDP. Apakah beasiswa kemitraan kah, atau beasiswa parsial kah, atau beasiswa apapun yang lain. Oke? Sehingga jalur yang lain itu memungkinkan kamu untuk bisa lebih lolos. Gitu. Dua, download buku panduannya. Pelajari syarat dan ketentuannya supaya kamu tahu apa yang perlu dipersiapkan. Ketiga, buat timeline agar jelas apa saja yang perlu kamu persiapkan dan kapan kamu harus menyelesaikannya. Keempat, banyak membaca, banyak menulis, dan banyak diskusi untuk memperkuat pemikiran soal isu dan kontribusi. Yang pertama perlu diperkuat adalah pemikirannya teman-teman, bukan esainya. Ketika pemikirannya udah kuat, esainya akan kuat. Ketika pemikirannya udah kuat, ketika interview nanti juga kuat. Gitu ya. Revisi esai 2-3 kali jika diperlukan karena nggak ada teman-teman esai yang sekali jadi langsung bagus, nggak ada. Bahkan orang-orang yang PhD, S3 dan sebagainya itu kan nulisnya lama. Nulisnya revisinya berkali-kali karena emang tulisan itu perlu direvisi, perlu didiskusikan, perlu dicek sama orang lain ya. Siapapun itu gitu ya. Sehingga kita bisa dapat feedback dari mata orang lain, dari pemikiran orang lain gitu. Dan yang terakhir adalah bangun support system atau lingkungan pendukung buat kamu. Nah, yang aku maksud dengan support system itu aku bahas di channel YouTube-ku. Salah satu videonya adalah soal kayak memahami hal-hal yang penting, hal-hal fundamental untuk kamu bisa seleksi beasiswa. Videonya panjang memang, tapi kamu bisa skip-skip aja ke bagian-bagian yang kamu inginkan. Di situ aku menyampaikan, teman-teman, bangun support system dengan cara apa? Kamu cari teman atau cari mentor. Satu, tempat sekedar berbagi aja. Siapapun yang kamu bisa andalkan untuk kamu berbagi. Oke. Kedua, tempat mendapatkan dukungan. Ketiga, cari orang yang kamu bisa jadi tempat untuk berkembang. Untuk brainstorming kah, untuk bisa jadi challenger kamu kah, ya, penantang atau pengkritisi gitu ya. Oke. Jadi ini bisa dalam satu orang atau bisa dalam beberapa orang. Mentor atau teman juga, kamu pilihlah yang kamu percaya, yang memang positif, sehingga nggak kayak, udahlah kamu ngapain sih LPDP, susah-susah aja misalnya gitu kan, nanti jadinya nggak semangat gitu. Ketiga, paham bidang kamu. Atau keempat, punya expertise dalam memberikan advice. Punya expertise dalam mereview esai, contoh. Misalnya, kamu ke dosen, ingin minta advice soal, Pak, Bu, tulisan saya udah bagaimana menurut Bapak, menurut Ibu. Boleh. Lalu ke teman yang memang bidangnya sama dengan kamu gitu ya. Bro, coba lihat esai gue dong. Menurut lu gimana? Ide gue make sense nggak? Lu kan paham nih bidangnya kita, misalnya gitu. Jadi karakter-karakter ini bisa ada di satu orang atau bisa ada di orang-orang yang eh, beda-beda, oke? Tapi intinya karakteristik mentor atau teman yang kamu pilih ini seperti ini. So itu dia teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat juga dan thank you sudah mengikuti webinarku dari webinar pertama sampai webinar yang terakhir di webinar yang keempat ini. Mudah-mudahan teman-teman enjoy, mudah-mudahan teman-teman bisa mengingat apa yang kita bahas sama-sama dan teman-teman bisa nanti mengulang apa yang kita bahas ini di YouTube sehingga bisa membantu teman-teman dalam mengisi esai.